Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel aku. Nih, aku mau ngejelasin mengenai lahir dan matinya bintang. Yang pertama-tama, apa sih bintang itu? Menurut ilmu astronomi, bintang merupakan sebuah benda masif bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Dan mereka ini terlihat sangat kecil karena mereka letaknya sangat jauh sekali. Tetapi pada kenyataannya, bintang-bintang itu lebih besar dan lebih terang daripada matahari. Bintang-bintang itu mempunyai warna dan ukuran yang berbeda-beda. Bintang ini merupakan benda langit yang memancarkan cahaya, yang terdapat bintang semu dan bintang nyata. Dan bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Ini apa sih bintang nyata itu? Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Jadi, secara umum sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri. Oleh sebab itu, bintang katai putih dan bintang neutron yang sudah tidak memancarkan cahaya atau energi tetap disebut sebagai bintang. Dan bintang terdekat dengan bumi ini adalah matahari yang pada jarak sekitar 149,680.000 km yang diikuti oleh Proxima Centauri dalam rasi bintang Centaurus berjarak sekitar 4 tahun cahaya. Kemudian evolusi bintang. Seperti manusia, bintang juga mengalami perubahan tahap kehidupan yang disebut dengan evolusi. Mempelajari evolusi bintang sangat penting bagi manusia, terutama karena kehidupan kita bergantung pada matahari. Makanya matahari sebagai bintang terdekat dan harus kita kenali sifat-sifatnya lebih jauh. Dalam pelajari evolusi bintang, kita tidak bisa mengikutinya sejak kelahiran sampai akhir evolusinya. Usia manusia tidak cukup untuk mengamati bintang yang memiliki usia hingga miliaran tahun. Jika demikian, tentunya timbul pertanyaan, bagaimana sih kita bisa menyimpulkan tahap-tahap evolusi sebuah bintang? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan kembali menganalogikan bintang dengan manusia. Jumlah manusia di bumi dan bintang di angkasa memang sangat banyak dengan usia yang berbeda-beda. Kita bisa mengamati kondisi manusia dan bintang yang berada pada usia atau tahapan evolusi yang berbeda-beda. Ditambah dengan pemodelan, akhirnya kita bisa menyusun teori evolusi bintang tanpa harus mengamati sebuah bintang sejak kelahiran hingga akhir evolusinya. Dan bagaimana sih bintang itu dibuat? Sebenarnya, bintang lahir dari sekumpulan awan gas dan debu yang kita sebut dengan nebula. Ukuran awan ini sangat besar. Diameternya mencapai puluhan SA. Tahu satu satuan astronomi. Yang jarak bumi sampai matahari yakni 150 juta kilometer. Nah, tetapi kerapatannya sangat rendah. Awal dari pembentukan bintang dimulai ketika ada gangguan gravitasi. Misalnya, ketika ada bintang meledak atau supernova, maka partikel-partikel dalam nebula tersebut akan bergerak merapat dan memulai interaksi gravitasi di antara mereka setelah sebelumnya tetap ada dalam keadaan setimbang. Akibatnya, partikel saling bertumbukan dan temperatur naik. Dan semakin banyak partikel yang merapat, berarti semakin besar gaya gravitasinya dan semakin banyak lagi partikel yang ditarik. Pengerutan awan ini terus berlangsung hingga bagian intinya semakin panas. Dan panas tersebut dapat mendorong awan di sekitarnya. Hal ini memicu terjadinya proses pembentukan bintang di sekitarnya. Demikian seterusnya.
hingga terbentuk banyak bintang dalam sebuah awan besar. Maka tidaklah heran jika kita mengamati sekelompok bintang yang lahir pada waktu yang berdekatan di lokasi yang sama. Kelompok bintang inilah yang biasa kita sebut dengan gugus. Dan akibat pengerutan oleh gravitasi, temperatur dan tekanan dalam awan naik sehingga pengerutan melambat. Di tahap ini, bola gas yang terbentuk disebut dengan protobintang. Apabila masanya kurang dari 0,1 massa matahari, maka proses pengerutan akan terus terjadi hingga tekanan dari pusat bisa mengimbanginya. Dan pada saat itu tercapai kesetimbangan, temperatur di bagian pusat awan itu tidak cukup panas untuk dimulainya proses pembakaran hidrogen. Maksud dari pembakaran di sini adalah reaksi fusi atom hidrogen menjadi helium. Dan awan ini pun gagal menjadi bintang disebut dengan katai gelap. Selanjutnya, kehidupan bintang. Bagaimana sih kehidupan bintang di angkasa itu? Dan ini selama hidupnya bintang tidak akan berubah banyak, namun bintang itu beda warna, ukuran, dan kecerahannya. Bintang yang lebih besar itu adalah lebih panas, sangat cerah, dan warnanya biru. Bintang yang lebih kecil itu kurang terang, dingin, dan warnanya merah. Karena mereka cukup panas, bintang-bintang yang lebih besar sebenarnya memiliki hidup lebih pendek daripada bintang yang kecil dan dingin. Jadi ketika bintang itu sangat panas dan yang lebih besar, sebenarnya memiliki hidup lebih pendek daripada bintang yang kecil dan dingin ya. Untuk klasifikasi bintang, sistem klasifikasi bintang yang ada saat ini berasal dari awal abad ke-20. Ketika bintang diklasifikasikan dari A hingga Q berdasarkan kekuatan garis hidrogennya, pada saat itu belum diketahui bahwa yang paling berpengaruh terhadap kekuatan garis hidrogen adalah suhu. Kekuatan garis hidrogen mencapai puncaknya pada suhu 9000 K atau 8730 derajat Celcius dan melemah baik pada suhu yang lebih tinggi maupun rendah. Jadi batas maksimal suhu ini pada garis hidrogen yakni 9000 K atau 8700 derajat Celcius. Pada saat sistem klasifikasi diatur ulang berdasarkan suhu, bentuknya semakin mendekati sistem modern yang kita pergunakan saat ini. Selain itu, bintang juga dapat diklasifikasikan berdasarkan efek luminositas dalam garis spektrumnya yang sebanding dengan ukuran dan kuat gravitasi permukaannya. Pengklasifikasian ini dikenal dengan sistem klasifikasi Yerkes dan membagi bintang ke dalam kelas-kelas berikut. Untuk yang klasifikasi pertama, Maha raksasa. Yang kedua, Maha raksasa. Yang ketiga, raksasa terang. Yang keempat, raksasa. Yang kelima, subraksasa. Yang keenam, deret utama atau katai. Dan yang ketujuh, subkatai. Dan yang kedelapan, katai putih. Sebagian besar bintang masuk dalam deret utama yang terdiri dari bintang-bintang pembakar hidrogen biasa. Bintang-bintang ini membentuk pita diagonal tipis dalam grafik bintang berdasarkan magnitudo absolutnya dan jenis spektrumnya. Umumnya, kelas bintang dinyatakan dengan sistem klasifikasi di atas. Matahari kita misalnya sebuah bintang katai kuning deret utama kelas G2V yang memiliki suhu dan ukuran sedang. Selanjutnya, bagaimana bintang itu mati? Ini akhirnya
hidrogen bahan bakar itu untuk fusi nuklir di tengah bintang akan habis dan tidak ada panas baru dibuat dan gravitasi akan mengambil alih dan pusat bintang akan menyusut. Hal ini membuat bintang runtuh, mengambang, dan dingin, membuat bintang terlihat jauh lebih besar dan lebih merah yang disebut dengan bintang red giant. Kemudian tahap kedua raksasa merah. Tahap ini sebagai pusat runtuh yang menjadi sangat panas lagi. Akhirnya mendapatkan cukup panas untuk bintang baru yang mana fusi nuklir dengan helium sebagai bahan bakar. Kemudian raksasa merah atau red giant menyusut dan bintang terlihat normal lagi. Hal ini tidak berlangsung lama, meskipun seperti helium sangat cepat habis dan bintang membentuk lagi red giant. Dan akhir dari bintang yakni seperti matahari. Untuk bintang seperti matahari, tidak ada lebih fusi nuklir yang dapat terjadi, sehingga pusat bintang itu akan terus runtuh, yang akhirnya dapat menjadi hampir sekecil bumi, tetapi dengan massa yang sama sebagai bintang secara keseluruhan. Ini objek yang sangat padat yang disebut white dwarf. Sebagian dwarf putih mempunyai ukuran seperti ponsel dan beratnya seperti gajah yang ada di bumi. Wow, sangat berat ya. Untuk akhir dari bintang seperti matahari, bagian terluar dari bintang yakni membentuk red giant yang kemudian melayang ke angkasa dan terasa dingin, yang mana membuat planetary nebula. Planetary nebula ini tidak ada hubungannya dengan planet. Tentu saja, mereka hanya terlihat sedikit seperti mereka melihat di teleskop kecil. Di sini Anda dapat melihat planetary nebula yang disebut M57 dengan white dwarf di tengah. Dan akhir dari sebuah bintang masif. Untuk bintang yang lebih masif atau besar dari matahari, maka akan lebih banyak jenis fusi nuklir yang dapat terjadi. Ini berarti beberapa tahap raksasa merah yang lebih. Namun akhirnya bintang terbesar kehabisan bahan bakar dan akhirnya runtuh. Untuk bintang terbesar, runtuhnya ini menyebabkan ledakan besar yang disebut supernova. Supernova bisa menjadi lebih terang dari seluruh galaksi dari 100 miliar bintang. Wow. Kemudian, apa sih yang tersisa setelah supernova ini? Karena bintang itu begitu besar, keruntuhan tidak berhenti bahkan dengan white dwarf, tetapi objek yang lebih padat disebut bintang neutron itu, maka dibuatlah. Kepadatan bintang neutron adalah 1 triliun. Dan kadang-kadang keruntuhan tidak bisa berhenti sama sekali dan black hole maka dibuatnya. Buatnya menjadi terbentuk ya. Dan puing-puing ledakan tersebut meleleh dan membentuk awan bercahaya yang disebut dengan sisa supernova. Dan kesimpulan dari lahir dan matinya bintang ini yakni yang pertama, bintang itu dibentuk dari awan gas. Yang kedua, panas dari fusi nuklir dan keseimbangan gravitasi. Yang ketiga, ketika bahan bakar hidrogen habis, giant merah terbentuk. Dan yang keempat, untuk bintang seperti matahari, white dwarf, dan planetary nebula lah yang tersisa. Untuk bintang-bintang besar, terjadi ledakan supernova yang meninggalkan sebuah sisa supernova dan bintang neutron atau bahkan black hole. Sekian penjelasan dari saya mengenai lahir dan matinya bintang. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dari saya. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.